Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Miss Mai di mata pelajaran PKN. Hari ini kita masuk pelajaran bab 3 mengenai Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Silakan buka bukunya halaman 55. Nah, apakah kalian tahu apa arti kedaulatan? Dan apakah kalian tahu kedaulatan di Indonesia itu seperti apa? Miss akan menjelaskan satu persatu apa itu kedaulatan dan bagaimana kedaulatan Indonesia. Jadi, silakan disimak baik-baik. Kata kedaulatan merupakan kata serapan dari bahasa Arab, yaitu daulah, yang artinya kekuasaan tertinggi. Jadi, berbicara mengenai kedaulatan artinya kita sedang membicarakan kekuasaan tertinggi. Seorang filosofi politik dari Perancis bernama Jean Bodin mengartikan kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Artinya, pemegang kedaulatan di sebuah negaralah yang berwenang untuk membuat hukum. Di Indonesia sendiri, hukum itu diterapkan ke dalam peraturan atau undang-undang. Jadi, siapa yang berwenang untuk membuat hukum di Indonesia? Mari kita lihat Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 20 ayat 1 yang berbunyi Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Jadi di Indonesia yang berwenang membuat undang-undang adalah Dewan Perwakilan Rakyat, yang artinya kedaulatan di Indonesia berada di tangan rakyat. Hal itu juga dapat kita lihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat kedua yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi sangat jelas bahwa kedaulatan negara kita ini berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat membawa konsekuensi bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sampai di sini bisa dipahami ya. Kedaulatan rakyat berarti bahwa pemerintah mendapatkan mandatnya dari rakyat, yang artinya bahwa pemerintahan yang ada diselenggarakan dan dilakukan oleh rakyat. Hal ini disebut juga dengan pemerintahan demokrasi, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Lalu dari mana kita tahu bahwa rakyat itu terlibat dalam membuat peraturan? Nah, keterlibatan rakyat dalam membentuk hukum atau undang-undang untuk menjalankan pemerintahan sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, yaitu melalui pemilihan umum. Kenapa dari pemilihan umum? Kita tahu bahwa kedaulatan itu adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Di Indonesia, yang berwenang membuat undang-undang adalah DPR. Anggota DPR adalah hasil dari pilihan rakyat. Begitu juga dengan pejabat pemerintahan lainnya adalah hasil pilihan rakyat seperti presiden, gubernur, bupati, dan wali kota, itu semua adalah pilihan rakyat. Itulah tanda bahwa rakyat Indonesia memiliki kedaulatan tertinggi di Indonesia, karena seluruh pimpinan di lembaga pemerintahan adalah hasil dari pilihan rakyat. Sampai di sini paham ya anak-anak? Sekarang kita masuk ke sifat-sifat kedaulatan. Kedaulatan di Indonesia memiliki 4 sifat pokok, yaitu asli, permanen, tunggal, dan absolut. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, memiliki sifat asli. Artinya, kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain. Kekuasaan di Indonesia tetap berasal dari rakyat Indonesia sendiri. Yang kedua, kedaulatan bersifat permanen. Artinya, kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara Indonesia tetap berdiri, walaupun pemerintah sudah berganti. Indonesia sudah 7 kali pergantian presiden, dan Indonesia tetap masih negara yang berdaulat. Yang ketiga, memiliki sifat tunggal, artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan lain. Yang terakhir adalah sifat kedaulatan tidak terbatas atau absolut. Artinya, kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Di Indonesia, rakyatlah yang berkuasa dalam membentuk peraturan dan rakyat sendiri yang menentukan siapa yang menjadi pemimpin melalui pemilihan umum, yang artinya suara rakyat adalah suara hukum. Itulah keempat sifat kedaulatan. Selanjutnya kita masuk ke bentuk-bentuk kedaulatan.
Kedaulatan atau kekuasaan tertinggi sebuah negara memiliki dua bentuk, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kedaulatan ke dalam artinya bahwa bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahan sendiri menurut kehendak bangsanya sendiri, serta kekuasaan untuk mengelola semua yang ada di wilayahnya yang mengandung sumber daya alam baik di darat, di laut maupun udara untuk kemakmuran rakyatnya, tanpa campur tangan dari negara lain. Contohnya saja saat Menteri Puji Astuti menenggelamkan kapal asing yang mencuri ikan di wilayah Indonesia. Itu merupakan tindakan yang menandakan bahwa Indonesia memiliki kewenangan penuh atas perairan di Indonesia. Selanjutnya, bentuk yang kedua adalah kedaulatan keluar. Kedaulatan keluar artinya negara memiliki kekuasaan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain. Contohnya, Indonesia mengadakan perjanjian dengan negara lain, menyatakan perang, ikut serta dalam organisasi internasional seperti ASEAN, WHO, dan lain-lain. Nah, itu tadi pembahasan materi pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai teori kedaulatan. Sekian dari Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.